Tapi ada rencana ke depan untuk biar di luar kota atau memang benar-benar ini khas Solo, benar khas Solo? Nah, saya malah justru impian jangka panjang saya itu mungkin ya hopefully kayak 4-5 tahun pengennya itu bisa buka di negara yang dulu sudah mengkonsumsi ini. Belanda. Iya, Pindah generasi itu biasanya ya. Ini pesan saya juga untuk teman-teman yang mungkin dari orang tuanya, keluarganya sudah ada suatu usaha apapun itu pasti ketika kalian luruskan itu akan terjadi benturan yang hebat gitu. Atau nanti siapa tahu lagi masih ide saya mau bikin pastanya tapi itu Dijual. Nah, seperti jenengan loh. aku mau tanya. Saya dari royalti. Halo teman-teman, saya balik lagi kita di episode ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Jadi ini sudah episode ke-16, 15 kita yang ke-16. Nah ini seru nih, kan kalau teman-teman nonton kemarin yang Demen Madang kuliner itu, aku sama Anita ke Selat Fins yang pusat. Nah hari ini di Ngobras ini kita kedatangan ownernya, Mas Sera Argorianda. Halo semuanya. Wah, kebanggaan loh saya diundang. Melejit ini podcastnya se Indonesia Raya. Bahkan mau dibawa ke internasional nih. Mas Ren melalang buana ke internasional nanti ke bawah kita. Iya, Mas Sera juga tadi, Mas Sera. Iya, betul. Tapi bukan Sera Orkes Melayu loh. Kan ada hubungannya nggak ya? Apa? Oh enggak ada. Jadi Mas Sera juga ini nih pas kita taping podcast ini, Mas Sera berbalik banget dari Jerman tadi siang. Ini podcast kita sore nih, baru beberapa jam yang lalu terus mampir ke Selat Fins, langsung kesini, gokil banget. Dan membawa ini. Dan membawa ini. Vince. Selat Fins. Biar semuanya sehat, semuanya pokoknya kenyang tapi tetap sehat. Ada yang mau aku tanya juga nih nanti deh. Oh, enggak. Pastinya ada yang ditanya. Iya. Penasaran nggak tuh? Ya. Tanya. Oh, sekarang aja ya. Iya loh. Ya, boleh. Pertanyaan ini Pak sebenarnya Mas dari teman-teman. Ini Ya. sebenarnya apa sih Mas? Oke. Mayu. Oh ini, jadi ini makanan, salah satu makanan asli Indonesia peninggalan zaman Belanda, khususnya di kota Solo, Surakarta. Jadi Selat Solo dulunya itu Belanda, zaman dulu ya, belum lahir Indonesia tuh prefer untuk daging, protein. Dari keraton prefer sayuran. Nah, dibuatlah Selat Solo ini. Gitu. Seiring berjalannya waktu kita modifikasi kuahnya dari Fins kemasan dan segala macam jadilah Fins Selat. Tapi ini apa sih Mas? Gimana? Ini namanya apa sih? Ini mayo. Mayo. Jadi ada mayonya. Tapi bikin sendiri Mas. Oh iya, semuanya homemade semuanya. Gitu. Berarti ini namanya mayu. Betul, supaya rasanya itu bisa ada apa? Agak kecut segernya. Iya. Tuh, sudah dijawab kan? Ini beneran Mas, titipan kemarin ada yang nanya, tolong ya tanyain Tolong, teman-teman. iya. Ini tuh buat apa gitu. Betul, supaya ada sensasi rasa kecut ke arah segar ya. Oke. Kasih mayo. Tapi emang kalau yang bukan asli orang Solo gitu kan, aku juga dulu pas ke Solo selat itu apa sih? Selat apa? Betul. Banyak yang nggak tahu. Ini mungkin juga baru tahu Aku kaget juga, Betul. selat pas aku di Solo. Iya. Ini pas di Solo. Ini kan orang Kalimantan lah. Oh, Kalimantan. Jauh ya. Kalimantan mana ini? Barat Mas. Wih, Singkawang. Singkawang. Mantap. Nanti Pulau Kalimantan jadi ibu kota ya. Ibu kota Indonesia yang baru. Wah, mantap ini tanahnya harga langsung naik. Itu jadi kalau yang belum tahu selat itu apa Ya. apa ini. Ya. Dan kalau yang paling terkenal di Solo ya Selat Fins. Alhamdulillah. Terima kasih semua konsumen setia termasuk kalian. Iya. Ini bilangnya berarti Selat Fins atau Selat Fins? Selat Fins. Oh, Fins. Ya, tapi ya ada yang bilang Fins ya monggo. Pokoknya ya gimana pronunciation-nya tergantung. Ya suka lah ya. Kalau orang barat, orang timur, orang Jawa, pokoknya yang penting tetap ya ini. Gitu. Gitu. Kenapa Fins Mas? Karena Fins itu diambil dari 4 anak dari mami orang tua, mami sama almarhum ayah.
waktu dulu dibuatnya di 2008. 4 anak ya, dari adik saya yang paling kecil, di V-nya kan Viens, Vina, lalu Ian yang nomor 3, lalu EN-nya itu Randy, dan S terakhir itu saya Sera. Harapannya supaya usaha ini dulunya dari kecil on the way ke besar dan alhamdulillahnya on track. Berarti dulu dari 2008. 2008 itu masih kecil, itu konvensional ya, masih orang tua saya, satu warung kecil ukuran berapa itu, ukuran kos-kosan lah pokoknya. Temannya di situ bukan? Iya, sederetan. Jadi ada masjid persis samping masjid yang sempat jadi toko tas. Dulu di situ awalnya. Seberangnya Gedung Golkar. Ya. Di situ awalnya, terus akhirnya alhamdulillahnya setelah 2 tahun ketiga ya, itu animonya makin bagus. Nah, kebetulan kok ada ruko dijual, masih murah dulu di situ yang sekarang ditempatin. Tapi ya baru 1 ya, bukan seperti sekarang ya, uang jatuh dari langit. Nah, itu kalau sekarang lebih banget. Wah, enggak, sekarang udah 5 ruko jadi 1. Ya, nah itu kebelilah itu di tahun berapa itu ya? 3 tahun setelahnya lah, di 2011 kalau nggak salah. Itu masih harganya masih murah ya, betul. Dan ya satu persatu akhirnya sebelum pandemi di 2018 jadi 5 ruko jadi 1. Ya, dikit demi sedikit lah pokoknya, yang penting ajak alon-alon asal kelakon, prinsipnya wong Jawa. Betul. Boleh kali kita tanya gimana? Ya, iya. Cerita Vince dari awal tuh boleh. gimana Mas? Jadi sebetulnya dulu awal berdirinya di 2008 tadi yang seperti teman-teman sudah sampaikan ya, Selat Solo kan belum hits ya, istilahnya belum terkenal. Nah, apalagi 2018 bisa dibayang 2008 dan ke belakang bisa dibayangkan mungkin orang yang tahu ya, yang sepuh-sepuh orang asli Solo, correct me if I'm wrong, itu yang utamanya itu dia datang ke nikahan adat Solo, nikahan piring terbang ya. Nah itu disajikanlah Selat Solo itu pasti kalau orang asli Solo ada menu Selat Solo sama sup matahari. Oh ya. Ya, tapi kala itu orang tua saya terutama mami saya itu ngerasa kok pengen makanan ini nih biar lebih hits lagi nih gimana ya. Nggak dimakan cuma pas nikahan. Akhirnya lo kenapa enggak, daripada sekalian memperkenalkan sekalian jualan loh, ya udah dibuatlah Selat Vince dengan tentunya ada modifikasinya. Mungkin lebih ke kuahnya itu dikurangi manisnya, lebih ke arah seger dan juga kuat itu bumbunya, lalu porsinya lebih diperbesar supaya kenyang lah satu porsi dan harganya terjangkau. Jadi semua kalangan bisa makan Selat Vince. Jadi memperkenalkannya juga lebih mudah. Itu 2008. Waktu itu menunya baru selat dan sup matahari. Makanya dulunya namanya Vince Selat dan sup matahari. Awalnya berdiri. Gitu. Udah banyak banget ya Mas menunya? Ya, seiring berjalannya waktu kan memang ya namanya kita selaku pelaku usaha, salah satu untuk bisa memperbesar omset ya dengan diversifikasi produk ya Mas. Ya seperti batik ini kan ya juga toh, dari apa nambah ke apa itu ya harus gitu supaya juga konsumen nggak bosen ya. Itu tapi tentunya dengan semua menu itu yang beraneka ragam hingga sekarang bertambah terus, tidak lepas dari konsepnya makanan sehari-hari orang Solo. Jadi Solonya ini bisa keangkat. Nah, kalau sekarang udah berapa cabang Mas? Sekarang sudah baru buka tanggal pas ulang tahun saya 24 Agustus itu cabang ke-12 di dalam Fakultas MIPA UNS Solo. Cabang 12. Iya. Ini di Solo Raya semua atau ada yang baru ada satu di luar Solo yaitu di Semarang di dalam RSUD KMRT Wongsonegoro Ketilem Semarang. Jadi memang konsepnya itu kita
di apa ya, suatu instansi lah. Jadi di mall-mall, teman-teman Solo mungkin udah paham di mana, lalu di rumah sakit tentunya, karena kan ini juga ternyata lolos uji, termasuk juga makanan yang cocok untuk di rumah sakit sehat ya, buah, sayuran, protein, intinya cocok lah. Dan lalu untuk di kampus, supaya tadi pengenalan yang mungkin seperti jenengan ini kan namanya UNS, mahasiswanya beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke, ya dimulai dari satu tempat. Kita diberi kesempatan sama UNS Fakultas MIPA, terima kasih bisa di situ, bisa memperkenalkan ke generasi penerus bangsa tahu namanya SELA. Gitu. Itu semua cabang Mas atau ada franchise? Nah, banyak yang mengira franchise karena saking beda segitu franchise. Mungkin kan kalau usaha sejenis biasanya franchise. Nah, tapi so far itu masih under dari manajemen Selatfin, jadi dikelola sendiri. Ya siapa tahu nanti saya udah makin matang bisa bikin franchise, kenapa enggak? Tapi untuk sekarang belum, masih pilih sendiri. Gitu ya. Tuh. Apa nih? Berarti coba masih di sekitaran Jawa. Ya, Solo. fokus di sini dulu karena kan memang untuk kita pengen karakternya itu kuat ya. Jadi terutama kan infrastruktur di Indonesia, terutama yang kota Solo ini udah dibangun dengan baik, terutama dilewati tol. Nah, Solo, terus ada Semarang itu supaya apa ya, lebih mudah juga kita menjangkau pasarnya itu Solo dan sekitarnya. Mungkin orang-orang Madiun, orang Salatiga, orang bahkan orang Surabaya pun ke Solo kan juga cuman hitungan 1 jam, 2 jam nyampe Solo bisa makan Fins gitu. Jadi kita manfaatkan market yang ada ini, dan Solo pun kan terima kasih dengan Mas Walinya, teman saya SD, Mas Gibran, teman sekelas. Itu membuat kota Solo makin hits sekali dengan event-event yang skala internasional. Lah pasar saya kan makin ini kan, jadi ya biar ada benang merahnya toh. Gitu, Solonya udah dibangun rame, Fins-nya ada di mana-mana. Gitu. Tapi ada rencana ke depan untuk biar di luar kota atau memang benar-benar ini khas Solo, benar khas Solo? Nah, saya malah justru impian jangka panjang saya itu mungkin ya hopefully kayak 4-5 tahun pengennya itu bisa buka di negara yang dulu juga mengkonsumsi ini. Belanda. Ya, semoga ya, karena di sana itu ternyata makanan Indonesia banyak sekali. Bahkan satu kota Amsterdam aja ada hampir mungkin 10 lebih restoran Indonesia ya. Gitu, dan itu makanannya asli Indonesia, dan Selat Solo ini belum ada. Yang lucunya ini dulu itu kan peninggalan. Ada Selat Solo, di tempat saya juga ada camilannya kroket, ya kan, itu kan di sana udah ada kalau jalan kroket. Selat Solo belum ada. Kenapa enggak? Sepertinya kan ada benang merahnya zaman dulu. Semoga didoakan para netizennya YouTube channel ini supaya saya bisa buka di sana dan sekaligus memperkenalkan kota Solo, memperkenalkan Indonesia makin mantap lagi. Kalau sekarang untuk manajemen itu masih di Mami atau sudah saya sendiri? Jadi saya take over di 2016. Dulu saya kan 2010 sampai 2016 saya sempat kerja di suatu perusahaan Singapura. Nah, di situ saya banyak belajar, dan akhirnya 2016 memang saya take over dengan segala sistem yang baru, dan Mami istilahnya ya tinggal ya kalau ngawasi ya nggak saya larang ya, karena buat berkegiatan supaya tetap happy gitu. Tapi sudah istilahnya bisa dilepas lah, Mami mau jalan-jalan ya monggo gitu, udah bebas istilahnya. Terus biasanya ada benturan Mas? Kalau pasti ya? Tantangannya di situ. Pindah generasi itu biasanya. Ini pesan saya juga untuk teman-teman yang mungkin dari orang tuanya, keluarganya sudah ada suatu usaha apapun itu pasti ketika kalian luruskan itu akan terjadi benturan yang hebat gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu tantangannya loh. Sekarang loh, kalau kita kerja pun itu juga kita pun sama atasan, sama teman sesama kerja, namanya gesekan itu biasa toh. Nah ini sama family sendiri kan justru malah
kita apalagi sama ibu kita lebih punya ikatan hati ya. Jadi sebenarnya kita itu lebih tahu, kalau orang Jawa bilang aten-atenane wong tua. Nah, tinggal gimana caranya ngambil hatinya, senangannya apa, ya pasti tetap ada tarik ulur lah. Cuman alangkah sayangnya kalau usaha itu tidak diteruskan, tapi jangan stop diteruskan aja, dikembangkan. Supaya ada adding value kita itu apa di usaha ini. Kita sebagai generasi yang sudah dapat kesempatan yang lebih baik dibanding generasi pertama, sekolah, pergaulan, segala macam kayak ini. Nah, kita apa nih perubahan? Ada, tidak ada, kita ada bedanya nggak bisa. Nah, itu tantangannya. Kalau itu bisa dibuktikan dan bisa terjadi, ya pasti orang tua atau generasi pertama kalian juga malah justru bangga dan akan mensupport. Yang tentu awalnya pasti akan benturan, itu biasa. Berarti ketika buka cabang-cabang itu pas dipegang Mas Ira ya? Iya. Karena saya ingat tuh dulu eventnya ya di situ aja, benar. Itu pas saya di cabang pertama itu di 2017 awal. Karena dulu saya di medical device perusahaan Singapura, jadi saya dulunya banyak bergelut di rumah sakit yang kala itu belum ada. Kalau di Solo rumah sakit yang ada apa ya, sistemnya itu udah kekinian, di mana rumah sakit tapi anak-anak boleh masuk, yang udah ada yang bermain, ada food court. Dulu 2016 ke belakang belum ada, adanya wah jangan ikut ke rumah sakit nanti sakit. Nah, sekarang rumah sakit kayak mall. Nah, 2016 direkturnya Dokter Unkan dan Sapi kan kenal ya, karena kan saya dulu di bagian istilahnya untuk medical, alat-alat medis. Jadi yuk ditawarin, saya tanya, "Dok gimana?" "Oh, ini seperti yang rumah sakit ABC yang ada bahkan di Singapura, ada area bersih, nanti gini-gini." Wah, nyambung. Gas. Yang pertama di situ, cabang pertamanya. Betul. Dokter Kandang Sapi. Dan ya. itu memang impian saya ketika selama bekerja 6,5 tahun itu kayak kapan Solo ini ada rumah sakit yang seperti itu. Semoga pas waktunya saya tepat, pas resign saya udah cukup memberikan kontribusi yang baik di perusahaan yang sempat saya kerja dan saya terusin di punya sendiri. Itu tapi udah ada lahannya. Nah, ternyata iya pas gitu. Pas juga itu tag amnesti ya dirapiin. Karena orang tua zaman dulu kan justru pajak ini nih. Loh, kita kan harus jadi warga negara yang baik. Gitu. Oh, ini Mas, benturannya tuh benturan kayak apa? Kayak Mas Bayu pernah cerita ya Mas? Iya. Kayak apa tuh? Kalau second game-nya segala macam itu kan susah ya kalau orang tua. Betul. Beda Iya, karena gini, itu wajar. Mungkin nanti pun kita sebagai penerus pun untuk generasi berikutnya pun itu juga akan ada benturan, karena kan udah merasa misal saya nih, ini kan saya merasa, saya udah melakukan A sampai Z dan terbukti loh, gitu loh, berhasil. Nah, kamu tiba-tiba ada ide apa ya? Mungkin di zamannya nanti atau saya dulu di zaman saya dulu dengan orang tua saya kan nggak nyambung. Zaman dulu orang tua nggak kenal sama sosial media. Apa itu? Tiba-tiba saya bikin waktu pandemi aja. Contohnya itu sales pasti drop. Tapi saya justru malah ngumpulin anak-anak TikTok 2020. Lah ngapa saya keluarin? Ya walaupun bukan literally fresh money ya, tapi kumpulin bikin komunitas apa kan nggak nyambung kayak orang tua mami saya ngapain nih sama bocil-bocil ya terus malah ngapain TikTok itu apa gini-gini kan nggak tahu ya, padahal melalui mereka ya, ini salah satu contohnya ya, dan banyak hal lain itu justru yang pandemi 3 tahun saya nambah cabang 3 itu dari kekuatan digital marketing yang dibawa anak-anak TikTok itu. Tepuk tangan buat anak-anak itu Vince Boy dan teman-temannya, saya terima kasih. Iya loh Mas, jadi yang termasuk pengenalan serat Vince ini kan orang anak-anak yang ngefans pengguna TikTok kala pandemi itu kan anak-anak aja semua nggak mau ngadep HP buat sekolah atau mainnya apa TikTok. Lah usia mereka kan mana minat waktu sebelum pandemi namanya selat ngapain, mending makanan yang kekinian gitu. Lah dengan adanya kekuatan TikTok itu masuk ke bangsa pasar mereka. Aku ngefans sama ini, loh udah makan selat tag marketing gratis. Sama batiknya jenengan loh. Sekarang dipakainya
konsepnya anak-anak muda, wah cakep-cakep pakai batik, mantep banget. Berarti Fansboy itu dulu dibentuk pas pandemi. Oh. Betul, awal pandemi gabut, waktu itu kan ada kalau nggak salah hampir 4 bulan pertama pandemi itu kan pemerintah ya kita harus melaksanakan ya aturan hanya boleh take away. Nah saya ya masih istilahnya bersyukurnya karena kok ya bilalah pas sudah tersistem cabang udah lumayan banyak, ada 9 waktu itu GoFood, itu marketplace-nya jalan istilahnya, online food-nya. Nah itu jadi paling nggak masih bisa bertahan, tapi walaupun untungnya itu nggak ada. Yang pentingnya saya sambil nggak ada kegiatan nih, aktivitas di resto nggak ada, saya kumpulin lah mereka. Singkat cerita mereka saya beri arahan, tetap saya dukung juga mereka, pokoknya monggo konten nggak literally harus promosiin Vincelat nggak gitu. Konten tetap sesuai, mereka cuma ada tempatnya gitu loh Mas. Nah sama ada yang dituakan yaitu saya. Nah kolaborasi mereka bentuk Fansboy, viewernya lebih dari 200 juta. Langsung dikontak sama Kak Ria Ricis, terima kasih Kak Ria Ricis yang membawa mereka itu ngehits sampai ke nasional ya, dan dari situ ke TV dan bahkan sampai sekarang bisa dicek di YouTube di TV-nya ketika ditanya mereka sejarahnya gimana atau terbentuk, nyebutnya Selatfin. Nah, jadi kan itu soft selling ya, tanpa harus ini enak loh ini ya, tapi dengan gayanya mereka itu bisa membawa market yang baru untuk Selatfin ini, sehingga ya tadi pandemi 3 tahun saya nambah 3 cabang, bisa ya alhamdulillah menambah lapangan pekerjaan. Jatuhnya mereka ini BA ya Mas ya? Sebenarnya kalau BA secara tertulis sih enggak, tapi saya buat suatu komunitas gitu ya, sampai sekarang masih malah berkembang, nggak cuma mereka, bahkan kita ada hampir 100 influencer. Ya kita buat ada grup lah, terakhir kemarin ngumpul pas ulang tahun saya 24 Agustus itu ya, mereka dateng ya secara nggak langsung ya pasti posting Selat gitu ya. Mungkin itu untuk karena ya dulunya ya saya temenin, saya sampai perjuangannya waktu COVID itu saya ke Jakarta kan mereka nggak ada manajer. Nah jadi saya inilah istilahnya arahkan, dan saya ikut seneng, mereka ada yang udah main film, ada yang jadi model nasional ya, ikut bangga. Kebanyakan orang Solo atau orang Solo Raya? Iya, jadi ya masih Jawa Pride pokoknya. Jadi nyambung kalau sama Selat, nggak wagu itu loh, pokoknya dulu gue. Terus ininya Selat Solo kan kayak ya gimana gitu. Gitu. Tapi itu bukan manajemen juga ya? Bukan. Komunitas ya? Intinya saya secara ikhlas membentuk suatu komunitas dan mengarahkan dan ngajarin dan ya ikut ini aja, satu sama lain brotherhood. Ceweknya ada nih? Ada. Berarti ada Fansboy? Enggak, Fansboy itu belum. Belum ada. Tapi teman-temannya dari hampir 100 itu dari Fansboy, akhirnya kan saya arahkan untuk kalian nggak bisa berdiri sendiri, harus seiring berjalan waktu sama selebriti nasional udah diajak kolaborasi sama Kak Ivan Gunawan, Kak Nick Mir dan lain sebagainya, Kak Mami DP. Nah akhirnya ya harus juga sama sesama konten kreator TikTok gitu loh, itu kolaborasi, dan malah mereka penasaran yang dari Jakarta, dari Sumatera, Bali suka kumpul, saya adakan itu ya, kalau kumpulnya semuanya mungkin setahun 2 kali itu kesini. Nah itu dari situlah banyak juga, nggak cuma cowok tapi beberapa cewek juga. Tapi belum dinamai belum, ya itu ya udah nggak perlu. Jadi siapa tahu ya ini ada. Iya. Nanti siapa tahu bisa jadi BA-nya Prabu Seno. Langsung melejit lagi. Gitu. Ini kalau lihat dari Instagramnya lah, sibuk melalang buana ke luar negeri, terus pagi ke sini, siang ke sini, malam di Indonesia. Itu dalam rangka apa? Mempromosikan Vien atau? Sebetulnya semuanya. Jadi sekalian gitu ya, sambil menyelam minum air.
Jadi memang kalau saya itu dari hobi memang jalan-jalan ya, tapi ya masih levelnya jalan-jalan backpackeran lah ya. Kalau saya cari tiket murah dan nanti kalau tanya-tanya bisa saya. Nggak alihnya. Nah terus tanya nih. Apa? Sekalian juga acara kan saya bergabung di suatu community juga, bisa disebutkan sama member. Tadi aku pakai bajunya loh. Nah itu di GCI Junior Chamber International untuk leadership yang masih young ya, kita masih muda kan. Di situ kebetulan kan juga sifatnya saya di international affair, jadi sekalian saya menghadiri beberapa acara GCI yang ada di negara-negara lain. Nah di situ saya juga lagi-lagi kan menambah koneksi untuk apalagi kalau enggak selat yang tadi impian jangka panjangnya saya bisa buka di negaranya yang dulu tempat dilahirkannya Selat Solo. Nah, dari situ juga sekalian ada saya kunjungan juga ke KBRI di beberapa negara. Nah itu nanti ada November, semoga jadi itu di Madrid. Saya diundang juga untuk masak selat. Nggak apa-apa pengenalan dulu. Nah gitu. Terima kasih untuk dari pemerintah Indonesia. Nah terus juga sekalian saya di EYFN kebetulan dapat kesempatan untuk yang di ASEAN Youth, yang komunitas ASEAN, pemuda ASEAN ini mewakili Indonesia untuk di Belanda nanti bulan November. Itu juga ya itu workshop entrepreneur. Sekalian saya pun di situ memperkenalkan bisnis saya terutama selat ini. Jadi kan membawa Solo, membawa Indonesia ke internasional. Jadi ya sekalian. Sebenarnya banyak Pak. Maksudnya tadi mau tanya Pak? Tadi yang tiket murah. Bisa travel juga loh. Gimana? Bisa travel juga. Ya intinya tadi Thomas sekalian. Bisnis travel yang murah-murah. Nah jadi seperti kalau tiket murah itu yang pertama ya mungkin kalau teman-teman ada CC ya, kartu kredit. Nah itu poinnya jangan sampai hangus. Nah itu bisa ditukar di tiket dan nukarinnya juga jauh-jauh hari pas mereka lagi ada promo. Lalu juga bikin ketika mau book tiket buat yang multi trip, keberangkatan sama kepulangannya itu titiknya beda. Itu biasanya harganya lebih murah. Gitu. Lalu yang ketiga ya jangan semua ujuk-ujuk di satu waktu kita bayar. Misal kita udah planning November mau pergi, ya sekarang ya tiket pesawat cari murah dulu. Nanti bulan depan jadi nggak mengganggu uang idul kita, nggak ujuk-ujuk. Terus gimana nih nanti buat pulaan tomat, pulaan wortel. Saya terus bingung ya nggak nabung apa segala macam, nguai uang yang ini toh dan kayak udah uangnya ada, padahal ini kecampur kan, nggak seperti itu juga. Jadi tetap kita harus bijak. Terus udah keliling berapa negara? Kalau negara udah mungkin lebih dari 50 negara ya. Karena sebenarnya sebelum momen ini dulu yang saya bilang di perusahaan Singapura, karena kan dulu pabriknya juga di Eropa. Saya setahun sekali dikirim terima kasih sama Transmedi Group, mantan ini perusahaan yang saya sudah geluti dulu. Itu saya dapat kesempatan mengunjungi Swiss hampir setiap tahun. Lalu sekalian extend dan waktu itu dibolehkan loh saya sekalian berlibur tanpa cuti. Beneran, saya terima kasih Pak, yang penting penjualan masuk target. Tapi ya konsekuen ya kan. Terus ke negara yang Asia itu bisa setahun 3 kali, ke Singapura ya hampir tiap bulan. Bahkan kadang-kadang pagi nggak ada rencana apa-apa, sore ke Singapura kayak gitu karena kan headquarternya di sana. Jadi udah seperti itu yang membuat saya addicted untuk traveling dan mengenal banyak budaya, banyak orang. Nah makanya sekaligus saya nggak lupa promosi Solo ini selalu melalui maksudnya melalui makanan, betul. Nah, siapa tahu pemerintah Indonesia menjadikan saya duta, monggo. Saya tidak keberatan karena walaupun belum jadi duta udah
mempromosikan terus kok, ya nggak habis-habis. Pak Sandi ini. Pak Sandi. Lo nanya apa tadi? Oh, udah tanya tadi. Saking asiknya ya ini ya, ngobrol saya gantian yang nanya. Kalau negara yang paling ini apa Mas? Yang paling apa ya? Paling mengenal, paling seneng kalau tinggal di situ. Wah, pertanyaan yang sulit ya. Sebenarnya kalau dibilang kalau yang paling mengena dulu, saya kagum itu Jepang. Karena Jepang itu bahkan kalau teman-teman saya yang keluarga baru masih punya anak kecil tanya Sira, kalau saya bawa anak liburan kemana ya? Saya selalu bilang Jepang. Kenapa? Gak hanya liburan tapi kalian akan belajar negara yang maju tapi tetap memegang budaya yang sangat kental, tetap sopan, tetap budaya kebersihan, budaya banyak yang bisa dipelajari tertib di Jepang. Dari anak-anak masih kecil berangkat sendiri naik subway, mereka rapi, mereka sopan, ramah senyum, datang ke resto, terima kasih itu sampai nunduk-nunduk, arigatou gozaimasu kayak gitu. Itu kan negara maju loh. Sombong mereka nggak salah sebetulnya, tapi nggak ada sombong-sombongnya. Nah itu yang kenapa mengena, yaitu nggak sekalian liburan tapi itu juga bisa buat kita itu belajar. Kalau kita istilahnya jadi maju terus jadi sombong, jiwa yang lupa budaya, itu malu sendiri gitu sana. Tuh. Nah terus kalau yang kedua untuk negara yang nyaman untuk ditinggali itu kalau saya juga nggak jauh-jauh dari Asia ya. Saya suka Korea. Gitu. Ya, berarti karena satu nggak masih bisa dijangkau lah secara uang maksudnya, lalu juga apa-apa itu ada, jadi orang Indonesia banget lah di sana, mall ya juga keren-keren, terus transportasi serba mudah istilahnya, terus sewa apartemen kalau mau backpackeran juga nggak semahal Jepang gitu, jadi tapi tetap punya kualitas yang nggak kalah bagus gitu, jadi ya itu dua negara itu saya kagum. Iya. Korsel bukan korup kan Mas? Wah, kalau korup itu nangis paspor saya kemana-mana. Ya, masuk bisa keluar nggak bisa. Tapi ya tentunya tetap negara-negara lain saya kagum lah, seperti negara adidaya di Amerika sana, bisa belajar dari kemajuan mereka. Lalu di Eropa yang peradaban yang dulunya udah maju di zamannya itu benar-benar wah keren banget. Lalu juga Afrika pun seperti di Mesir, wah itu tahun sebelum Masehi udah berapa juta tahun itu udah semaju itu dan masih peninggalannya masih dijaga gitu. Dan negara-negara tetangga Indonesia pun juga keren-keren, Malaysia, Singapura, Thailand, maka saya sering banget itu kesana gitu. Jadi apa ya? Pokoknya kalau teman-teman udah traveling tuh akan merasakan inilah, bisa punya benturan budaya yang tapi itu jadi asik gitu. Jadi pribadi yang nggak gumunan. Itu paling nggak gumunan. Jadi kalau apa itu kita bisa napas dulu, kita berpikir dari sudut pandang mana ini. Nggak cuma acuannya itu yang benar itu kita, enggak. Pokoknya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan pasti kuliner juga ya Mas? Pasti kuliner juga. Nah itu juga bisa jadi ide. Ada beberapa hal itu bisa saya terapkan di usaha sendiri. Gitu. Banyak secara nggak sengaja. Kalau ini saya cepret langsung, oh ini ada yang udah legend bikin kayak gini, saya cepret, saya share ke tim yang eksekusi mereka. Nah, jadi ya itu tadi saya keluar tuh ya sekalian. Promosi riset, pembawa misi budaya, terus ya kayak besok November gratis sisan perginya. Orang-orang kan lihatnya, wah ini uangnya berapa? Belum cari gratisan dulu. Di sana ya. Dan lagi-lagi kok GCI kita membina hubungan baik sama teman-teman dari zaman saya waktu masih kerja dulu pun udah nambah dulur lah. Kalau saya cuma modal tiket pesawat, itu aja tiket pesawat promo sampai sana udah dijemput.
tinggal di rumah mereka, makan sama mereka. Yang besok ini dapat scholarship yang IEFN, kurang apa-apa dapat sangu. Jadi rahasianya itu gitu. Kalau enggak ya nanti modal Kevin dia nggak muter. Buat jalan-jalan terus. Betul. Balik lagi ke Vin nih Mas. Ya. Ada inovasi ke depan nggak? Kira-kira Vin mau dibawa kemana atau selain ke Belanda tadi ya? Ya. Atau mungkin ada menu baru segala macam? Pastinya. Jadi kita akan tetap diversifikasi produk itu tetap ya. Apa itu rahasia. Nanti nunggu launching. Dan juga kedepannya itu dari Vince saya pengen kemarin juga terima kasih dari KAI Indonesia, kita diberi kesempatan jadi salah satu vendor di kereta api, akhirnya memperkenalkan lagi toh. Nah mungkin siapa tahu dari BUMN yang lain bisa gandeng kita yang terbang mungkin atau yang darat, laut, udara. B2B-nya saya pengen bisa diberikan kesempatan. Terus sekarang di kereta ada nih? Udah dari mungkin udah 2 tahun ini. Kalau untuk yang makanan nasi udah kontrak udah 1 tahun ini. Gitu. Jadi ada diversifikasi produknya lagi untuk di kereta. Gitu. Berarti bisa makan slot di bisa. Tinggal kalau udah beli di aplikasi KAI Akses, nah kalian langsung klik aja menu additional food, pilih tentunya di kereta yang melewati kota Solo atau startingnya dari Solo. Nah, ada nanti fotonya, harganya di sini sama di kereta sama, cuma ada additional apa itu service nggak seberapa kan, cuma berapa ribu. Mas Boy sering bolak-balik notice nggak? Nah harus coba nih nanti. Mas Boy sering bolak-balik. Baru bisa. Pernah lihat. Coba ya. Harus coba gitu. Kalau masih ada sedikit, aku pernah lihat story dari pas di mana ya, Belanda atau mana? Masak di luar, tapi yang masak selat. Iya. Itu masak sendiri di sana apa dikirim dari Indonesia? Oh, jadi gini, yang dikirim itu sama seperti sekarang kan cabang saya udah lumayan. Nah, otomatis untuk bumbu intinya atau kuahnya kan, yang ininya kan inti itu kuahnya ya. Kalau sayuran apa-apa kan bisa dimanapun ya itu, kan nggak perlu diresepi. Nah, itu sudah menggunakan teknologi. Kita udah pakai mesin, jadi untuk kuah itu kita bumbu inti seperti udah jadi gampangnya disebut seperti pasta. Nah, tinggal dicampur air yang milik. Jadi itu mau dikirim ke negara manapun, ke cabang-cabang saya, mau dibuat karyawan saya, ya bisa. Seperti masak instan aja. Iya. Berarti pas itu bawa dari Indonesia. Bumbu intinya yang pasta itu udah buat berapa porsi ya kira-kira 10 porsi ya udah bawa 10 porsi aja gitu. Sama nanti kayak untuk masak di KBRI juga sama, berapa 50 packs ya udah bawa aja 50 juga paling cuma sekotak kecil kan yang memakan tempat gitu. Tinggal di sana kita buat, nggak ada setengah jam jadi. Udah itu air mendidih cuma berapa menit. Kalau tinggal yang lain boil godok, tinggal kentangnya digoreng. Kalau goreng pakai minyak susah, pakai air fryer bisa. Godok rebus sayurannya ya cuman wortel, buncis ya kan. Sama ini ya, apa daging sapinya ini? Ya, dari... kalau daging sapi ya malah di luar enak. Kalau daging sapi lebih murah dari di Indonesia. Sapi di sana makan wagyu, lebih enak. Ganti wagyu? Iya, saya pengen. Tapi harganya tetap segitu ya saya ini boncos saya ngamal itu berarti ngamal tapi nggak ngamal ke orang yang tepat. Betul. Enak tuh kayaknya wagyu. Terus nanti bumbunya selat juga. Pernah sampai pakai wagyu A5. Aduh. Dan itu yang nyediain wagyu ya teman-teman dari Jepang. Udah enak. Berarti bekalnya Mas Era bumbu itu. Bumbu aja. Sayurannya di sana pakai air organik yang mentah aja dimakan, kris-kris manis. Nah, saya ya pengen pakai organik ya, tapi harganya waktu itu tadi organik kan. Gitu. Tapi tetap enak. Dengan ini aja enak, dimasak di luar dengan yang bahan premium. Atau nanti siapa tahu lah, ini mah jadi ide. Saya mau bikin pastanya tapi untuk dijual. Nah, seperti jenengan loh. Aku mau tanya. Saya harus bayar royalti. Nyontoh Prabu Seno yang
Wah, baru hitungan apa ini? Balita, istilahnya pengembangannya berapa tahun? Wah, berdos sampai Indonesia saya. Saya pengen bisa itu kayaknya betul Mas. bisa. Iya toh, bikin Bumbunya itu, itu bumbunya kita mungkin urus apa perizinannya untuk itu. Ya bahkan bisa saya ekspor juga ya. Kirain udah loh. Belum, ini malah baru ide ini jujur loh, pikirnya baru di sini. Oh, terima kasih loh ini. Bumbu Slavian nanti ada di minimarket juga masuk ya. Minimarket memperkenalkannya sudah lebih mudah. Iya. Kasih itu toh. Caranya gitu ya. Betul. Frozen sudah ada. Frozen susah karena kalau kita frozen kan dari sayuran Mas. Sayurannya Saya susah. aja produksi tiap hari itu sayuran itu kita nggak beli di pasar tradisional. Cuma kalau terpaksa bahannya dilalang habis hari itu baru. Nah itu kita dari perkebunan. Jadi udah dari ada pengepulnya langsung itu ke Vin setiap malam tiap sore ngantar, bahkan sampai kadang datang tengah malam juga, diolahnya baru paginya. Jadi yang teman-teman makan itu fresh, super duper fresh, H-1 semuanya, kita nggak nyetok berhari-hari, itu nggak ada. Sapinya ya sapinya juga fresh, dikirim tiap pagi dari teman GCI juga berdikari, terima kasih. Dari apa dagingnya ya, nah itu pokoknya udah ditanggung halal karena mereka punya sertifikat halal. Jadi pemotongan saya pakai apa cacahnya itu dari ayam, nah itu juga udah dengan halal. Jadi jangan khawatir. berdikari aku juga pengen wagyunya berdikari. Sama minta bumbunya Mas Ira. Ayo mau bidang podcast wagyu. Wagyu ya. Kalau lagi jalan-jalan lama itu Mas, lama ke luar negeri itu sering kangen nggak sama Indonesia? Solo lah atau apa? Iya. Yang dikangenin apa? Pastinya, makanya itu ketika pun saya jalan-jalan selalu tiap ibarat kata mau seminggu, 2 minggu, 3 hari saya sempetin sekali itu ke rumah makan Indonesia, terutama kalau ada yang makanan Jawa gitu, karena buat ngobati ya gimana ya lidah Solo Mas saya, jadi ya selalu biar moodnya itu enak, travelnya kan makanan itu pengaruh. Nah, kangen Solo, cari makanan Solo, nggak ada ya makanan Jawa lah minimal. Berarti dikangenin dari Indonesia kulinernya apa? Kuliner. Suka makan ini. Suka makan. Makanya ini saya ini jujur lagi program diet ini sekarang. Ini cocok nggak Mas buat diet Mas? Itu cocok sekali. Nah, tinggal mungkin kentangnya mungkin diganti aja, atau mungkin minta kentangnya ganti sayur aja, atau kalau teman-teman di rumah tadi punya kentang sendiri pakai air fryer. Sisanya ya sehat banget. Malah mau makan ini protein tinggi, vitamin Mas. Iya. Komplit kan, jadi vitamin, protein, ya kalau karbonya kentang. Biar mengurangi pengen diet ya kentangnya minta ganti sayur, pengen karbo ya udah di rumah pakai apa kentang di air fryer aja, atau direbus, dikukus ya, atau whatever lah, itu sama sih enak juga. Yang penting bumbunya tadi. Nah, bumbunya. Siap ini langsung. Biar saya bisa melalang buana penjualan se-Indonesia saya seperti Prabu Seno ini kan, wah ketularan gitu loh ya. Kalau Mas Ira itu asli Solo. Dari kecil. Dari playgroup TK, SD, SMP, SMA ya Solo, baru kuliah di UGM. S2 saya juga UGM. Terus habis itu baru malang-malang. Ya, betul. Waktu dulu pun saya waktu masih zaman sekolah ya belum kepikiran, tapi ya rezekinya dan kita manfaatkan momen kebetulan lulus kuliah kalau ya di perusahaan asing, sering dikirim ke sana, teman-teman sekantor juga enggak asing, juga beberapa orang asing, jadi ya udah gas sekalian gitu. Itu ada lagi? Ada ini Mas. Background bisnis ini datangnya dari mana Mas? Dari keluarga satu tadi kan? Dari kuliah juga nggak? Iya, saya juga selain keluarga, saya kuliah juga S1 saya FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, lulus 2009, lalu
ambil lagi saya S2 MBA di MMUGM kelas weekend itu di 2017 atau 16 pokoknya 2018 awal lulus gitu. Dua itu dulu, pertama karena dulu saya masih di Jakarta ngambil 2 semester di MM yang Jakarta, lalu transfer ke UGM yang Jogja, jadi punya lebih banyak teman lagi waktu itu. Lu backgroundnya emang background bisnis. Passion juga ya mas. Iya. Dari maminya. Dari mami kayaknya memang apa-apa itu pokoknya bisa dijual aja. Nggak jual diri. Udah, mungkin dari Mas Sera ya mau ada event yang mungkin sampaikan atau Vince lagi ada apa atau? Oke, jadi buat teman-teman kalau ini tayangnya kapan ini kira-kira ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke, pas banget. Halo teman-teman, pas banget ini kan di mungkin mau bulan atau udah di bulan Oktober. Jangan lupa ke Mangkunegaran akan ada Vincelat di Festival Jajan Kuliner Kota Solo. Pokoknya teman-teman harus mampir. Dan yang kedua, pesan saya untuk generasi muda Indonesia, jangan takut kalian kalau mau memulai usaha atau jangan malu ketika kalian mau meneruskan usaha dari orang tua kalian. Kembangkan, yakin, keluar dari zona nyaman. Saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa. Oke. Nah, itu dia ngobrol kita hari ini bersama Mas Sera. Buat yang bertanya-tanya, sudah saya sampaikan ya itu ya, Mas Sera ya tadi ya. Sudah terjawab ini apa tuh tadi? Ini mayo. Ya. Ini mayo, teman-teman. Mayo. Ya, beliau inilah sosok di balik Selat Vince yang sudah punya berapa mas? 12. Tuh. Dan juga ada di Kereta Api Indonesia. Ada di KAI juga. Oke, semoga cerita hari ini menyenangkan buat teman-teman dan buat Mas Sera juga. Jangan lupa follow Instagram Vincelat, VINS_selat. Mungkin kalau teman-teman mampir ya di tag ya. Kalau ada saran kritik, monggo di DM, nggak apa-apa, nanti pasti admin saya membalas demi kepuasan teman-teman semua. Itu dia. Ya, semoga dapat menginspirasi teman-teman semua, bermanfaat dan bye-bye. Bye-bye. Kita mau makan dulu nih.